الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله sesungguhnya Allah yuhibbu Allah mencintai samhal bai'i kemudahan dalam menjual, samhal syira'i kemudahan dalam membeli, samhal qadha kemudahan dalam pembayaran hutang. Itu kalau masdar diartikan masdar. Kalau masdar diartikan fa'il, samhal bai'i itu artinya orang yang mudahan dalam urusan menjual. Samhal syira'i orang yang mudahan dalam urusan membeli. Samhal qadha orang yang mudahan dalam urusan bayar hak, bayar hutang. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam kitab-kitab fiqh, di antaranya adalah bahwa jual beli, utang piutang itu adalah kaitannya dengan haknya yang dihutangi atau menghutangi, haknya yang membeli atau dibeli, haknya yang menjual atau yang dijual, penjual, pembeli, penghutang yang dihutangi. Maka kalau ada orang dalam jual beli, dalam urusan utang piutang, bayarnya, nagihnya itu memudahkan, maka dia ini telah memudahkan dalam dunia manusia, memudahkan untuk munculnya transaksi-transaksi yang halal. Akhirnya dari transaksi-transaksi yang halal muncullah rizki-rizki halal. Dari rizki-rizki yang halal dikonsumsi oleh orang-orang, jadilah hati yang bersinar. Akhirnya muncul orang-orang takwa di mana-mana. Itu diantara sebabnya kenapa sih pedagang yang jujur akan dikumpulkan dengan para nabi dan para orang-orang yang sangat kuat imannya. Di antara cara memandangnya seperti tadi, kita telah dengar kemarin bahwa perputaran rizkinya manusia ini 90% di dalam perdagangan. Maka kalau muncul pedagang-pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya, pedagang yang mudahan dalam menjual, membeli, yang mudahan dalam urusan menagih hutang atau membayar hutang, akhirnya perwujudan rizki yang halal itu jadi mudah. Begitu gambaran itu mudah. Karena orang itu kalau menyulitkan urusan ini ya akhirnya bisa jadi sebagian orang-orang yang lemah mencari alternatif hal-hal yang tidak diridhoi Allah, perkara-perkara riba dan sebagainya. Jadi bukan berarti ini untuk kita sembrono, akhirnya kita malah nggak laba atau kita malah nggak bisa teruskan perdagangannya karena saking longgarannya. Itu bukan longgar yang begitu yang dimaksud. Kalau orang tuh niatnya memang
membantu hamba Allah, Allah akan bantu dia untuk menyelesaikan muamalatnya. Allah akan temukan dia dengan orang-orang yang Allah tolong juga untuk membayar dan bekerja sama dengan dia dalam mewujudkan muamalat yang diridhoi Allah. Ini urutan satu ya. Ini artinya mirip-mirip aja. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala telah masuk rajulun seorang laki-laki al-jannata surga bisa mahatihi dengan sebab kemudahan dia, samahah memudahkan, memaafkan, longgaran, qadiyan dalam keadaan dia membayar haknya, membayar hutangnya. Orang bayar hutang kok samahah itu gimana Pak? Kan dia sudah membayar hutang kok dia mudahan dalam urusan bayar hutang gimana? Di antara gambarannya kalau memang sudah jatuh tempo dia akan menunaikannya tepat waktu, akhirnya tidak menyulitkan kepada orang-orang yang menghutangi dia. Bahkan bukan itu saja, walaupun utang itu sudah janjian nanti bayarnya umpamanya tanggal 1 bulan depan, ternyata orang yang menghutangi dia punya hajat sebelum itu. Oh saya kalau nunggu 1 minggu lagi kelamaan, sekarang aja bayarnya. Yes, gak apa-apa, saya usahakan. Nah, itu termasuk gambaran samahah fil qadha. Wa muqtadiyan, dan juga orangnya longgaran, maafan dalam kondisi dia orang yang menagih hutang. Janjinya tanggal 1, ini sudah waktunya jatuh tempo lo bayar ya. Seminggu lagi Pak ya, lagi ada kemunduran dalam urusan bayar. Ya, muqtadiyan begitu. Wallahu a'lam. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda afdalul mu'minin, orang iman yang paling utama, rajulun adalah laki-laki samhul bai', yang dia longgaran mudahan dalam urusan beli jual, samhul syira mudahan dalam urusan membeli, samhul qadha mudahan dalam urusan bayar utang, samhul i'tidha mudahan dalam urusan nagih hutang. Rawahu Tabarani bi isnadin sayyid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda. Ini sebetulnya tidak ada kaitan dengan perdagangan, pembelian secara langsung, tetapi orang yang bisa menunaikan sifat-sifat di atas itu, di antara sifat hariannya memang begini ini yang akan disebutkan itu. Sifat idealnya orang-orang yang beriman. Al-mu'minuna hayyinuna layyinuna kal jamalil anif. Iningki taqada wa inis tunikha ala sakhratin istanakha. Man, yaitu orang kana yang adanya orang itu hayyinan mudahan. Ini termasuk sifat idealnya orang beriman. Tetapi jangan sampai kalau orang belum punya sifat begini ini kamu anggap imannya rusak, jangan begitu. Di al-mu'minuna, orang-orang iman yang sempurna, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, hayyinun, mereka ini punya sifat mudahan, gampangan, orangnya enggak ruwet, itu tidak, mudahan. Kenapa kok orang-orang beriman itu disifati dengan sifat mudahan?
Kata sebagian ulama, karena orang beriman itu iman pada rukun iman yang 6. Asalkan perkara itu tidak ada kaitan dengan pelanggaran, asasnya itu adalah kemudahan dan memudahkan. Kaitannya itu piye, yang penting jalan, yang penting bisa kerjasama, mudahan. Karena orang beriman itu yakin tidak ada takdir keliru, itu enggak ada. Ngelamar seorang wanita, keluarganya dan wanitanya sudah setuju semua. Hari H begitu dia datang ke Trangkil mau nikah, istrinya lari. Alhamdulillah enak ya. Loh, enak piye? Ya saya sudah niat baik semua, enggak perlu capek-capek. Pulang ngerawat istri sudah dapat pahala semua. Senyum, hayyinun. Beberapa 10-an tahun yang lalu lebih, saya dengan Kiai Zairon ngakatkan orang di Syafi'iyah, ini di Masjid Syafi'iyah itu, seingat. Alhamdulillah diakatkan. Selepas diakatkan, besoknya kita ketemu dengan laki-laki yang kita nikahkan malam itu. Kok senyum-senyum aja? Kenapa senyum-senyum? Kok enggak nganten baru kok malah sholat di saf awal nih piye? Senyum aja kok senyum-senyum nyapa toh? Ternyata dia bilang, Pak, saya pulang ke rumah lepas akad di Syafi'iyah kemarin tuh istrinya lari. Ya tenang aja, al-mu'minuna hayyinun. Nah, udah. Ini lari ya cari lagi, kita aja repot. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu nyuruh Abu Darda untuk ngelamarkan untuk beliau. Ternyata tuan rumah bilang, kalau untuk Salman enggak maulah, Salman sudah terlalu tua. Kurang lebihnya begitu itu. Karena Sayyidina Salman dikatakan waktu beliau masuk Islam itu umurnya sudah di atas 150 tahun. Ada yang mengatakan bahwa bahkan 300 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Salman Al-Farisi pernah ketemu Nabi Isa dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham. Sudah sepuh banget. Maka kalau kita ini sudah sepuh, calon mertua lora lari dari nerima itu, ya jangan dibilang calon mertuanya lemah imannya. Ya. Kalau kamu tak terima Abu Darda, akhirnya dinikahi oleh Abu Darda. Abu Darda enggak datang pada Salman, akhirnya keberkok ketemu. Loh, tak suruh ngelamar untuk saya, kok enggak ketemu-temu kemana? Wah, saya malu ketemu kamu Salman. Ternyata yang diterima malah saya, tak nikahin aja. Salman pun bilang, seharusnya yang malu saya lah, karena berarti saya pengen wanita yang jatahnya untuk kamu, bukan untuk saya. Jadi orang itu kalau yakinnya dengan takdir itu mantep tuh, hidup tuh Masya Allah enak begitu. Asalkan Allah gak murka, ramasalah. Miskin alhamdulillah, kaya alhamdulillah, belum nikah alhamdulillah, nikah alhamdulillah, istri banyak enggak alhamdulillah, enggak ada yang mau nerima, di akhirat sana masih ada bidadari. Enak kan? Iman itu datang untuk menenangkan, bukan untuk mengkonfuskan, untuk mengstreskan. Layyinun, lembut. Ini idealnya orang iman. Al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Kenapa kok lembut? Ini adalah bias dari barokahnya iman. Karena dia ini paham, ini semua yang di sekeliling saya ini adalah milik Allah. Kalau saya nggak buat lembut, kalau pemiliknya marah pada saya gimana? Kecuali di tempat-tempat yang memang diperintahkan untuk tegas. Secara umum asas pemikirannya itu kelembutan.
kal jamalil anif, seperti onta yang telah dicokok hidungnya. Hidungnya telah diberi lubang untuk mengendalikan dia. Kita punya beberapa rawatan onta itu kalau sudah mulai gede, umur 2 tahunan, ini tenaganya berlipat-lipat dari tenaganya manusia, nggak tahu berapa puluh kali lipat. Maka biar onta itu mudah dikendalikan, hidungnya itu dibolong terus diberi seperti kancing begitu. Itu ada lubangnya, nanti diberi tali kecil begitu. Nanti untuk mengendalikan onta, narik kemana karena dia akan nurut. Iningki dangqad, kalau dia dituntun nurut. Wa inistunikha ala sakhratin, kalau dia pun disuruh duduk di atas batu, enggak enak kan? Istanah, karena sudah dicokok hidungnya tadi, dia pun nurut aja. Telah ditali dengan tali-tali keyakinan yang benar. Layyinan, orangnya lembut, qariban, mudah akrab. Jadi orang itu supel itu adalah bagian dari akhlaknya orang beriman. Orang jaga image, jaim, jaga image, duduknya begini, begini, ya. Kalau ada niatnya nih jaga apa, ya terserah dia dengan Allah lah. Tetapi aslinya orang yang beriman itu dituntun oleh imannya bahwa orang-orang yang bawa iman di sekeliling dia itu adalah raja-raja surga. Masa dengan raja-raja surga dia tidak mau ramah tamah, tidak mau berdekatan? Begitu itu. Oh ya Pak, saya pengen mengamalkan itu berarti muslimah ratu-ratu surga Pak. Saya pengen akrab. Itu namanya dalil untuk menuju surga digunakan untuk menuju neraka. Minta amalan mahabbah pakai ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk pacaran itu. Ayat Quran untuk cari pahala malah digunakan untuk cari neraka. Ya, qariban di antaranya itu ramah tamah, mudah akrab qariban. Wah, teman saya ini pendiam, ya. Kita husnudzan aja, tapi aslinya idealnya orang beriman itu kan memang memahami lingkungan tuh sebagaimana pemahaman iman dia. Dia kok kuper tuh berarti ada hal yang kurang pas dalam keidealan dia dalam beriman. Wallahu a'lam, dalam mendapatkan sifat-sifatnya orang yang beriman yang tertinggi. Maka para anbiya itu orang yang begitu tinggi derajatnya, tinggi posisinya, mendatangi umat di samping merawat umat yang datang. Jadi mengakrabi umat memang. Begitu. Haramahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan dia 'alan nari, atas api neraka. Rawahul Hakim, Imam Hakim telah meriwayatkannya. Maulaya salli wa